Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana nih kabarnya hari ini? Sehatkah? Alhamdulillah sehat ya. Semoga anak-anak diberikan kesehatan dan juga kondisi yang sangat baik untuk hari ini dan untuk hari berikutnya. Oke, bertemu lagi dengan saya Mevita Yantantri, ibu kita, dalam pembelajaran ekonomi. Oke, siapa sih yang tahu nih hari ini kita membahas apa? Tetapi sebelum ibu kasih tahu, kita mereview dulu nih pembelajaran minggu lalu. Membahas apa sih minggu lalu? Ayo, siapa yang tahu? Ya, betul. Kita minggu lalu membahas tentang kebijakan moneter dan fiskal. Ayo, apa sih kebijakan moneter itu apa? Ayo, siapa yang ingat kebijakan moneter itu apa sih? Ya, ya, betul sekali. Kebijakan moneter itu kayak kebijakan yang diberlakukan oleh bank sentral untuk mengatur sebuah uang yang beredar. Tujuannya itu untuk meningkatkan ekonomi, stabilisasi harga-harga, dan juga memperbaiki kinerja perekonomian. Berarti kalian semua ibu anggap sudah paham ya untuk materi minggu lalunya. Oke, untuk hari ini kita akan membahas tentang APBN dan APBD. Tetapi untuk pertemuan hari ini kita akan membahas APBN saja ya. Nah, untuk minggu depannya kita akan membahas melanjutkan materi, yaitu mengenai APBD. Oke, sebelum memasuki pembelajaran dan pembahasan APBN, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, kita masuk ke pembahasan tentang APBN. Apa aja sih yang kita akan bahas tentang materi APBN itu? Yang pertama itu adalah pengertian APBN, fungsi APBN, tujuan APBN, sumber-sumber penerimaan negara, jenis-jenis belanja negara, mekanisme penyusunan APBN, dan yang terakhir pengaruh APBN terhadap perekonomian. Jadi kita akan membahas tentang sub-sub materi dalam materi APBN ini. Oke. Apakah kalian sudah paham mengenai sub-sub materi yang kita akan bahas hari ini? Sudah paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan lanjut ke pembahasan, yaitu pembahasan mengenai pengertian APBN. Nah, apa sih yang kalian tahu tentang APBN itu? Iya. Oke, ya, betul sekali. Jadi, APBN itu kepanjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, ingetin, kepanjangan dari APBN, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang APBN, dikatakan bahwa APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat atau bisa disingkat dengan yang kita sering dengar yaitu DPR. Intinya disetujui oleh DPR. Nah, dan juga terdiri dari anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan anggaran pembiayaan. Ya, sudah pahamkah ini? Nah, jadi secara umum APBN adalah rencana keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh DPR yang berisi tentang daftar yang merinci segala pendapatan dan pengeluaran suatu negara dalam periode 1 tahun. Ya, intinya periodenya itu 1 tahun untuk APBN. Oke, anak-anak, apakah sudah paham? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu
pembahasan tentang fungsi APBN. Nah, di sini ada 3 fungsi, yaitu fungsi alokasi, di mananya ini tujuannya untuk membagi proporsi anggaran dalam melakukan pengalokasian pembangunan dan pemerataan. Yang kedua yaitu fungsi distribusi, tujuannya itu penyaluran dana atau pengeluaran pemerintah kepada masyarakat berdasarkan alokasi yang sudah ditetapkan. Dan yang ketiga, fungsi stabilisasi, di mana tujuannya untuk menjaga keseimbangan antar masyarakat guna mencegah inflasi sama deflasi. Maksud dari ketiga fungsi ini seperti kayak fungsi alokasi. Fungsi alokasi itu maksudnya itu kayak pemerintah mengalokasikan pendapatan yang diterima ke pos-pos pengeluaran yang ditetapkan oleh pedoman APBN. Jadi APBN ini juga mempunyai pedoman. Contohnya itu seperti kayak fungsi alokasi. Fungsi alokasi itu seperti kayak pemerintah mengalokasikan dananya untuk pembangunan sarana umum. Nah, contohnya seperti kayak jalan, terus juga taman umum, dan juga jembatan. Dan kalau untuk contoh di pendidikannya itu seperti kayak dana BOS. Maksud dari fungsi distribusi ini kayak cara penyaluran atau cara pendistribusian. Bagaimana pendapatan pemerintah dapat didistribusikan secara merata. Pendistribusian ini juga untuk kepentingan umum dan juga bisa menjadi seperti kayak dana subsidi dan juga dana pensiun. Dan yang terakhir, maksud dari fungsi stabilisasi, yang namanya stabil pasti fungsinya juga menstabilkan untuk menjaga terjadinya inflasi sama deflasi seperti itu. Oke, apakah sudah paham semua anak-anak dengan pembahasan fungsi APBN ini? Paham? Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu tujuan APBN. Jadi tujuan APBN ini sebagai pedoman pendapatan dan belanja negara dalam melaksanakan tugas kenegaraan untuk meningkatkan produksi dan kesempatan kerja dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran masyarakat. Terus juga memungkinkan pemerintah dalam memenuhi prioritas belanja dan meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR dan masyarakat luas. Jadi inti dari tujuan APBN ini seperti untuk kepentingan umum juga ya, kepentingan umum dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam kebutuhan masyarakat, seperti itu. Apakah sudah paham untuk tujuan pembahasan tujuan APBN ini? Oke, kalau misalkan anak-anak semua sudah paham, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan sumber-sumber penerimaan negara, yang dimana di dalam sumber-sumber penerimaan negara ada penerimaan pajak. Dan penerimaan pajak ini yaitu semua penerimaan negara yang terdiri atas pendapatan pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Maksud dari kedua pajak ini yaitu yang pertama, pendapatan pajak dalam negeri itu semua penerimaan negara yang terdiri dari atas pendapatan pajak dalam negeri. Yang kedua, pendapatan pajak perdagangan internasional, maksudnya itu semua penerimaan negara yang berasal dari pendapatan biaya masuk dan biaya keluar. Nah, juga di sini ada macam-macam pendapatan pajak dalam negeri. Yang pertama, pajak pertambahan nilai yang bisa kita singkat yaitu PPN. Yang kedua, pajak bumi bangunan. Yang ketiga, pajak penghasilan atau bisa kita singkat PPH. Nah, yang terakhir, lalu ada pajak pertambahan nilai barang dan jasa. Ada pajak cukai dan pendapatan pajak lainnya. Apakah sudah paham slide ini anak-anak?
Oke, kita lanjutkan lagi ke pembahasan yang sama, yaitu sumber-sumber penerimaan negara. Yang dimana yang tadi sudah saya jelaskan, tadi ada penerimaan pajak dan sekarang ada penerimaan negara bukan pajak, atau bisa kita singkat yaitu PNPB, yaitu semua penerimaan pemerintahan pusat yang diterima dalam bentuk penerimaan sumber daya alam baik migas maupun non migas. Lalu bagian pemerintah atas laba badan usaha milik negara atau bisa kita sebutkan yaitu BUMN. Dan yang terakhir yaitu hibah. Hibah tersendiri itu yaitu penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negara maupun sumbangan swasta luar negeri yang berupa uang, barang, jasa, atau surat berharga. Seperti contohnya kayak tanah ya, tanah juga termasuk hibah juga. Ya, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya yaitu klasifikasi belanja negara, yaitu pengeluaran atau belanja negara sebuah kewajiban pemerintahan pusat yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih yang terdiri dari belanja pemerintahan pusat dan transfer ke daerah. Nah, belanja pemerintahan ini diklasifikasikan berdasarkan organisasi, fungsi, dan jenisnya. Yang pertama, belanja pemerintah berdasarkan organisasi, yaitu mencangkup belanja pemerintahan pusat yang dialokasikan kepada kementerian negara atau lembaga, yaitu kepada bagian anggaran bendahara umum negara yang dikelola oleh Menteri Keuangan. Yang kedua, belanja pemerintahan berdasarkan fungsi, yang dimana mencakup belanja pemerintahan pusat yang digunakan untuk menjalankan fungsi pelayanan umum, terus fungsi pertahanan, dan fungsi ekonomi dan lain sebagainya. Dan yang ketiga yaitu belanja pemerintah berdasarkan jenisnya, yaitu belanja pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, subsidi, pembayaran bunga, utang, hibah, bantuan sosial, dan lain sebagainya. Seperti itu ya anak-anak. Apakah sudah paham materi ini? Pembahasan ini? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya ya. Ya, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya yaitu istilah dalam penerimaan dan belanja negara. Yang pertama, transfer ke daerah, yaitu belanja negara menandai pelaksanaan desentralisasi fiskal, yaitu berupa dana pertimbangan untuk menjaga tercapainya standar pelayanan minimum di setiap daerah, seperti pengeluaran pembangunan, yaitu yang sifatnya tidak rutin setiap tahun seperti proyek jalan tol, pembiayaan rupiah. Yang kedua, dana pertimbangan, alokasi dana pengeluaran pemerintahan pusat yang disesuaikan dengan kebutuhan seperti dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus. Jadi semua dana ini itu diperlukan untuk kepentingan umum juga. Dan yang ketiga yaitu dana otonomi khusus, yaitu dana dialokasikan untuk membiayai pelaksanaan otonomi khusus suatu daerah, seperti dana pengalokasian khusus kepada Papua, daerah Papua dan Aceh, seperti itu ya. Apakah sudah paham? Paham ya? Oke, kita lanjut ke pembahasan berikut. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu pembahasan mengenai mekanisme penyusunan APBN. Jadi di mekanisme penyusunan APBN ini terdapat prinsip penyusunan APBN, yang dimana ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pendapatan. Yang pertama,
mengintensifikasikan penerimaan sektor anggaran dalam jumlah dan ketepatan penyantoran. Yang kedua, mengintensifikasikan penagihan dan pungutan piutang negara, misalkan sewa penggunaan barang negara, sewa pelabuhan, dan sewa landasan pesawat. Yang terakhir, mengintensifikasikan tuntutan ganti rugi yang diderita oleh negara dan denda yang dijanjikan. Dan juga ada prinsip penyusunan APBN berdasarkan aspek pengeluaran negara. Yang pertama, hemat, tidak boros, efisien, dan berdaya guna serta sesuai dengan kebutuhan teknis yang ada. Yang kedua, terarah dan terkendali sesuai dengan anggaran dan program kegiatan. Dan yang terakhir, mengusahakan semaksimal mungkin pembelian produk-produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan potensi yang dimiliki. Apakah sudah paham slide ini anak-anak? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan berikutnya, yaitu landasan hukum APBN. Jadi APBN juga mempunyai landasan karena setiap lembaga, setiap organisasi mempunyai landasan hukumnya, karena kita berada di negara Indonesia. Negara Indonesia bisa kita artikan sebagai negara hukum juga kan. Jadi landasan hukum APBN ini ada Undang-Undang Nomor 1945 Pasal 23 Ayat 1 tentang APBN ditetapkan setiap tahun. Dan serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintahan Pusat dan Daerah. Seperti itu ya landasan hukum APBN. Oke anak-anak, gimana nih? Sudah mendengarkan ibu dari awal sampai saat ini? Pasti pada suka atau masih fokuskah atau gimana kah ya? Sebelum ibu lanjut nih ke materi berikutnya, ibu akan istirahat, maksudnya istirahat dalam artian melakukan ice breaking untuk kalian untuk tidak bosan dalam menonton video ini. Ice breakingnya kayak semisalkan clue aja. Kalau misalkan ibu sebutkan angka, intinya cluenya 26 ya. Intinya cluenya 26. Ngerti kan? Semisalkan 21 4. Jawabannya apa? 1. Seperti itu ya contohnya. Seperti itu ya contohnya. Ayo kita mulai ya. 15 9. Ayo jawabannya apa ya? Ya betul 2. Jawabannya 2 ya. Lagi. Apa lagi? 9 6. Jawabannya apa? Jawabannya apa ya? 11. Ya betul 11. Betul 11. Oke. Ice breaking cuma itu doang sih ibu sampaikan ke kalian. Tapi kan untuk biar tidak bosan kan ya. Jadi yaudah nggak apa-apa. Itu ice breaking dari ibu. Ice breaking dari ibu. Oke, kita lanjutkan lagi ya ke materi berikutnya. Oke, anak-anak tetap fokus, tetap supaya kalian bisa mendengarkan materi ibu awal sampai akhir. Oke anak-anak, kita lanjutkan lagi ke materi berikutnya. Oke, materi berikutnya itu adalah mekanisme penyusunan APBN juga. Tapi ini ada bagian-bagian yang ibu sudah isi. Jadi ibu akan jelaskan lagi bagian-bagiannya. Jadi bagian-bagian ini yang pertama itu kayak pemerintah menyusun rencana penerimaan dan pembiayaan. Nah, habis itu diajukan nih sama DPR melalui RAPBN. Habis itu disidangkan bersama dengan presiden dan juga didampingi oleh DPD. Dan juga kalau misalkan
DPR ini menolak ataupun menerima RAPBN ini. Nah, RAPBN ini kalau misalkan ditolak akan menjalankan APBN yang tahun lalu, sedangkan kalau misalkan diterima akan menjalankan APBN melalui undang-undang. Jadi semua pelaksanaan APBN ini diatur oleh keputusan pemerintah atau Kepres ya. Ingat ya, seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi ke pembahasan berikutnya, yaitu penjelasan mekanisme penyusunan APBN. Jadi yang pertama itu setiap departemen, lembaga, dan semua organisasi yang dibiayai keuangan negara mengajukan usul atau rencana penerimaan dan pembiayaan RAPBN kepada pemerintah. Yang kedua, pemerintah menyusun rencana RAPBN dalam bentuk nota keuangan melalui rapat dengan departemen dan lembaga. Yang ketiga, pengajuan RAPBN oleh pemerintahan kepada DPR. Yang keempat, pembahasan RAPBN oleh DPR dalam masa sidang bersama Presiden dengan mempertimbangkan masukan DPD. Yang kelima, persetujuan RAPBN oleh DPR menjadi APBN dengan undang-undang jika tidak disetujui pemerintah menggunakan APBN tahun sebelumnya. Yang keenam, APBN dilaksanakan dengan keputusan pemerintah tentang pelaksanaan APBN. Seperti itu ya anak-anak. Oke anak-anak, ini slide terakhir di PPT Ibu dalam pembahasan pengaruh APBN terhadap perekonomian. Jadi di dalam pengaruh APBN terhadap perekonomian itu membahas tentang meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan adanya APBN, pemerintah dapat mengetahui arah tujuan serta prioritas bangunan yang akan dan sedang dilaksanakan, dan juga meningkatkan produktivitas faktor-faktor produksi dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan terakhir, mendorong investasi masyarakat. Seperti itu ya anak-anak. Apakah semua yang Ibu jelaskan di PPT apakah sudah paham semua? Karena PPT-nya sudah habis nih. Nah, setelah PPT-nya sudah habis, Ibu akan menampilkan video pembelajaran untuk kalian mengenai tentang APBN. Nah, nanti Ibu minta untuk kalian melihat dan juga nanti akan Ibu perintahkan untuk menjelaskan lagi apa yang sudah ada di video pembelajaran itu. Jadi nanti Ibu minta ke kalian untuk menjelaskan seperti itu ya. Oke anak-anak, selamat menyaksikan video pembelajaran. Halo, saya Pak Eko, bekerja di Kementerian Keuangan. Kali ini kita akan belajar ekonomi dan fiskal Indonesia. Yuk kita belajar APBN. Tahukah kamu? Ada ribuan warga negara Indonesia yang menginapkan uangnya di luar negeri. Dengan rata-rata penghasilan miliaran rupiah setiap tahunnya. Kalau dijumlah, kekayaan mereka sampai tuh ribuan triliun. Angka yang fantastis sekali bukan? Sayangnya, kebanyakan dari mereka lalai membayar pajak loh. Padahal, jika masyarakat patuh membayar pajak, secara otomatis mereka telah membantu berjalannya berbagai program pemerintah. Dengan membayar pajak, uang itu bisa digunakan untuk bangun jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, pembangkit listrik, sekolah gratis, dan peningkatan layanan kesehatan. Tidak hanya itu, aliran dana yang kembali ke Indonesia juga bisa membantu perekonomian nasional seperti menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Nah, banyak sekali keuntungan yang bisa masyarakat Indonesia dapatkan dengan membayar pajak ya. Karenanya, pemerintah membuat kebijakan baru khusus bagi mereka yang lalai membayar pajak.
yaitu tax amnesty atau amnesti pajak. Amnesti pajak diberikan terhadap harta kekayaan yang dimiliki oleh wajib pajak, namun belum atau tidak dilaporkan. Kebijakan amnesti pajak menghapus pajak terhutang dan sanksi administrasi pajak bagi mereka yang mengajukan amnesti pajak dan membayar tebusan. Tawaran yang menarik sekali ya. Ungkap, tebus, lega. Sekian belajar APBN kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap sadar APBN. Jangan lupa follow kami di Facebook, Twitter, Instagram, dan YouTube. Gimana nih anak-anak? Tadi sudah Ibu tampilkan video pembelajarannya mengenai APBN ya, tentang pajak. Nah, Ibu minta satu orang untuk menjelaskan ada apa sih, pembahasan apa sih yang sudah disampaikan di video itu. Ayo, siapa yang mau? Ya, tolong jelaskan. Ya, terima kasih sudah menjelaskannya. Ya, betul sekali. Di video tadi yang sudah ditayangkan itu membahas tentang pajak ya. Jadi di video itu dijelaskan bahwa pajak itu wajib. Setiap warga negara wajib membayar pajak. Tidak hanya membeli barangnya saja seperti kayak motor, mobil, itu tidak boleh membeli itu saja, melainkan juga barang-barang itu juga harus dibayar pajaknya. Nah, tujuan dari membayar pajak itu pastinya satu, untuk pembangunan sarana dan prasarana seperti kayak semisalkan kayak jalan, pembangunan jalan, terus juga bandara, terus juga bisa digunakan dalam pembangunan pendidikan gratis atau sekolah gratis dan lain sebagainya. Banyak sekali dana pajak yang dikeluarkan untuk pembangunan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat, kembali lagi ke masyarakat, seperti itu ya. Dari video pembelajaran yang Ibu tayangkan, kesimpulan Ibu seperti itu. Oke, karena sudah Ibu jelaskan tentang PPT tentang APBN dan juga video yang Ibu tampilkan sudah kalian tonton juga. Nah, materi hari ini sudah habis tentang APBN. Dan juga Ibu minta untuk kalian membuat map mapping nih tentang APBN ya. Map mapping APBN nanti dikumpulkan di mana? Di WA nanti ketua kelas untuk semua tugas-tugas map mapping itu nanti dibuat draft ya ketua kelas untuk kasih ke saya. Dan juga hari ini jangan lupa nih untuk mengisi list absensi di grup WA ya. List itu akan saya nyatakan bahwa kalian hadir dan juga kalian menonton video ini. Dan juga untuk kuisisnya, nanti link kuisisnya saya kasih di YouTube, di deskripsi YouTube saya kasih di situ, nanti kalian kerjakan. Intinya batas akhir pengumpulan pengisiannya itu intinya pertemuan minggu depan. Oke, jangan lupa. Dan untuk hari ini saya simpulkan bahwa
APBN itu adalah anggaran pendapatan dan belanja negara, dan APBN ini juga sangat penting untuk membangun prasarana dan sarana bagi kebutuhan masyarakat, seperti kayak tadi di video, seperti kayak membangun jalan, terus membangun bandara, terus juga sekolah gratis dan lain sebagainya. Itu kan juga penting untuk kepentingan masyarakat juga. Dan juga tidak hanya itu saja, dana itu kan akan didapatkan oleh pajak, dan makanya itu kita sebagai warga negara perlu, wajib, dan harus membayar pajak. Kalau misalkan tidak lalai lah dalam membayar pajak, nanti akan terkena amnesti pajak, seperti itu. Jadi kita sebagai warga masyarakat yang baik perlu membayar pajak dan patuhi semua peraturan-peraturannya. Oke, sekian untuk pembahasan mengenai APBN ini. Saya tutup dengan bacaan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa minggu depan untuk pembahasan APBD. Semoga kalian sehat sehat selalu, sampai kalian tidak ada rasa sakit pun. Intinya tetap jaga kesehatan. Intinya tetap jaga kesehatan saja ya. Oke, Ibu tutup ya.